Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Merah. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SDN Tanah Merah Dejel 1 selaku Sohibul Hajat. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Tanah Merah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir pada pertemuan hari ini. Semoga dari acara ini kita mendapatkan hal-hal positif dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Merah. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Tanah Merah Dajah 1 selaku Sohibul Hajat. Kemudian yang keempat, pelaksanaan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Merah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SDN Tanah Merah Dajah 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sifat, nikmat iman dan Islam
sehingga pada pagi hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023, bertempat di ruangan UPTD SDN Tanah Merah Dejat 1 Kecamatan Tanah Merah dilaksanakan acara diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari Maupun 1.4 CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hadir di tempat ini tidak sia-sia dan nantinya akan membawa nilai positif yang akan disampaikan ke sekolah kepada anak didik kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala BPD SDN Tanah Merah Dejat 1 yang telah memfasilitasi pelaksanaan acara diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh Ibu di sela-sela kesibukan seorang kepala sekolah akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta CGP, Bapak dan Ibu yang telah mendapatkan kehormatan sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu di Kecamatan Tanah Merah ada 5 orang guru yang telah berhasil mengikuti penyaringan dan pendampingan seleksi CGP Angkatan 7. Mudah-mudahan kehormatan yang telah Bapak Ibu rasakan atau yang telah pemerintah memberikan kepercayaan dan kehormatan pada Bapak dan Ibu dapat disikapi secara positif dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang maksimal, khususnya di masing-masing lembaga Bapak dan Ibu, umumnya di Kecamatan Tanah Merah dan lebih umum lagi di Kabupaten Bangkalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwasanya keberuntungan yang dirasakan atau yang dicapai oleh Bapak dan Ibu ini satu kehormatan yang harus kita sikapi secara positif, karena Bapak dan Ibu banyak di antara kompetitor peserta yang ingin menjadi CGP itu ada yang tidak
lulus atau tidak mendapatkan kesempatan sehingga harus menunggu untuk angkatan selanjutnya. Maka dari itu kami berpesan kepada Bapak dan Ibu, laksanakan dengan baik program yang sudah terschedule dari pemerintah. Itu hendaknya kita lakukan persiapan dan kita sikapi secara maksimal. Karena Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu ini sangat beruntung. JGP adalah pengkaderan kepada guru yang berprestasi dan berwawasan, berkemajuan dan berinovatif untuk mendapatkan kehormatan menjadi seorang pemimpin. Di pundak Bapak dan Ibu, pemerintah banyak berharap kelak Bapak dan Ibu diharapkan bisa menjadi leader yang bisa memberikan perubahan ke arah yang berkemajuan, sehingga Bapak dan Ibu perubahan-perubahan metode pendidikan, gaya kepemimpinan yang nantinya diharapkan oleh pemerintah itu bisa ada perubahan yang menunjukkan grafik ke arah yang berkemajuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif aksi nyata dari Bapak dan Ibu yang telah mendapatkan kehormatan sebagai calon guru penggerak ini nantinya bisa mengimplementasikan di sekolah atau lembaga masing-masing budaya positif yang bisa dikembangkan, baik kebiasaan yang bersifat gotong royong, menumbuhkan rasa peduli sesama manusia, maka Bapak dan Ibu kepada anak didik kita untuk bisa dikembangkan. Jadi anak didik kita itu ditumbuhkan semangat kegotong royongan, kepekaan sosial, mempunyai jiwa kemanusiaan. Ketika ada temannya yang sakit, maka nilai dan sikap kepekaan kepada anak didik kita itu untuk dikembangkan, rasa empati itu untuk dikembangkan, sehingga anak didik kita itu merasa terdorong, rasa kemanusiaannya, rasa sosialnya untuk bisa membantu teman-temannya yang mengalami kesusahan. Bapak dan Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Demikianlah sambutan dari Bapak Muhammad Lutfi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Merah. Semoga yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mutmainah, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Merah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, beserta CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Diseminasi budaya positif yang dilaksanakan angkatan 7 ini mudah-mudahan nantinya bisa membawa dampak positif kepada anak-anak didik kita, karena di salah satu CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah ini adalah salah satunya adalah guru dari UPTD SDN Tanah Merah Deli 1. Saya berharap kepada peserta CGP Angkatan 7 ini nantinya bisa memberikan hal-hal yang positif kepada anak-anak didik kita, memberikan perubahan-perubahan yang nantinya bisa merubah sikap ataupun pola dari siswa-siswi yang ada di masing-masing UPT di SDN Tanah Merah Deli 1, yang nantinya juga kepada yang lain, karena ini yang lulus di CGP Angkatan 7 ini di Kecamatan Tanah Merah sebanyak 7 peserta. 5 peserta, dan mudah-mudahan nantinya dari 5 peserta ini bisa memberikan perubahan kepada sekolah masing-masing, terutama perubahan kepada anak didik kita semua. Karena kalau kita lihat semakin ke depan, semakin ada kemajuan teknologi, anak-anak didik ini sepertinya kurang adanya disiplin yang tinggi. Salah satu contohnya, misalnya anak-anak didik kita itu dalam bersikap itu memakai budaya-budaya yang kebaratan, istilahnya seperti budaya-budaya yang ada di YouTube itu. Ini saya mohon kepada nanti peserta CGP Angkatan 7 ini bisa merubah pola-pola sikap yang kurang baik, yang nantinya bisa memberikan arahan-arahan yang berdasarkan kepada Pancasila. Dan saya berharap juga dalam sosialisasi diseminasi budaya positif ini nantinya di Kecamatan Tanah Merah bisa dikembangkan kepada UPT-UPT yang ada di SDN, di UPT SD sekecamatan Tanah Merah. Dan juga dalam kegiatan ini mudah-mudahan nantinya bisa berjalan
sosialisasi definisi budaya positif ini. Dan juga harapan dari saya, karena ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan dari pemerintah kepada Bapak Ibu yang lulus CGP Angkatan 7 ini, marilah tanggung jawab ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan cukup sekian dari saya, kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Mutmainnah, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Tanah Merah Gajah 1. Semoga yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua, di mana nanti akan menjadikan guru-guru kita menjadi lebih aktif, kreatif, dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Merah, yang kami hormati Ibu Kepala SDN Tanah Merah Gajah 1 selaku tuan rumah dan juga kepala sekolah saya. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah, dan seluruh peserta yang berbahagia yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita berucap syukur bersama-sama karena pada siang hari ini kita bisa masih diberi kesehatan untuk berjumpa kembali dalam acara ini. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah para peserta yang saya hormati, saya langsung saja ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan budaya positif. Sudah kenal saya Bapak Ibu ya? Baik. Nama saya Jabiro. Dalam CGP saya telah 260 Angkatan 7. Nama fasil saya adalah Bapak Rusdi dari Sumeneb, dan Bapak PP saya, pembimbing saya adalah Nurul Komar dari Langkapur. Mengajar di SMP 2 Brunei. Dan saya sendiri guru SDN Tanah Merah Gajah 1. Baik Bapak Ibu, ya sudah mengucap salam. Nah, makna dari budaya positif. Budaya positif itu nanti akan kita berikan contoh bagaimana penerapannya di sekolah. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang diterapkan di sekolah pada peserta didik yang nantinya dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab dan juga kritis serta penuh hormat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi budaya positif itu nilai-nilai atau kebiasaan yang dilakukan siswa di sekolah yang nantinya siswa itu bisa berkembang menjadi siswa yang kritis, hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, kemudian apa paradigma perubahannya? Yang pertama, menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan kita ya, yang pertama siswa itu adalah bukan tabula rasa ya, di mana siswa itu tidak kita anggap sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Benar, siswa itu memang
tidak tahu apa-apa. Cuman kita di sini harus bisa memberikan kontrol untuk pada siswa. Jadi pandangan kita itu pada siswa, jangan menganggap siswa itu harus kita berikan semua ilmu yang kita punya itu harus kita jak baturan sosok aki. Jangan seperti itu ya. Itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi semua siswa itu memiliki bakat masing-masing dan guru adalah sebagai pembimbingnya. Yang ketiga, budi pengerti. Nah, siswa itu juga harus kita kembangkan budi pengerti yang positifnya itu apa ya. Yang selanjutnya, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh menjadi seorang yang selamat, bahagia. Guru ibaratkan petani dan anak ibaratkan biji jagung. Nah, guru itu harus bisa memberikan bimbingan tahap demi tahap, sehingga bagaimana seorang petani itu bisa memupuk mulai dari menanam benih, kemudian memupuk setelah berkembang diberi pupuk sehingga menjadi menguning ya, sehingga padi itu bisa berisi dan akhirnya merunduk. Nah, di sini diibaratkan bahwa anak yang sudah memiliki budi pengerti itu memiliki rasa malu ya, bagaimana dia malu akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Kemudian kodrat alam dan juga kodrat zaman berpihak pada anak. Nah, itu adalah filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah itu diperlukan lingkungan sekolah yang aman, positif dan juga nyaman untuk murid-muridnya, sehingga siswa itu dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini disiplin di sini artinya kita dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol seorang guru dalam menghadapi muridnya. Bagaimana perubahan paradigma teori kontrol yang dipaparkan oleh William Glasser? Ya. Di sini ilusi bahwa guru mengkontrol murid. Tidak seharusnya guru itu memiliki kontrol penuh pada siswa. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Merasa bersalah juga dapat menguatkan karakter. Ya, di sini bahwa jadi tidak semua kritik itu bisa membuat anak bisa bersalah, Bapak Ibu, dan juga bisa menguatkan karakter. Tidak ya. Yang ketiga, bahwa ilusi semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu bisa efektif. Yang selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak seharusnya ya orang dewasa kita sebagai guru itu bisa memiliki hak untuk memaksa anak murid kita. Kemudian perubahan paradigma atau stimulus responnya terhadap teori kontrol itu apa? Nah, dari stimulus respon kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya tidak seperti itu. Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Dan selanjutnya seperti itu ya, Bapak Ibu bisa dibaca. Saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini budaya positif ini ada beberapa materi. Yang pertama itu adalah disiplin positif yang kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori positif, hukuman dan juga penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
dan dunia berkualitasnya. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusinya. Baik, yang pertama makna disiplin. Kata disiplin di sini diartikan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak menggunakan sama sekali ya. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, yaitu memerdekakan siswa, syarat utamanya adalah harus ada kata disiplin yang kuat. Jadi dari tujuan awal tadi adalah tujuan awal dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu menciptakan murid itu yang yang bahagia ya, yang merdeka, selamat dunia, selamat dan bahagia ya. Itu harus siswa itu harus dipupuk disiplinnya terlebih dahulu. Nah, disiplin di sini harus kuat pada siswa. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Baik, Ibu Guru, paham ya? Paham. Kita lanjut ya. Lanjut. Teori motivasi. Motivasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan ya. Apa yang kita lakukan itu artinya begini. Kita melakukan sesuatu itu ada ada sebab akibatnya ya. Kalau kita melakukan itu, kita akan bagaimana nantinya. Yang kedua, motivasi internal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Kita mengerjakan sesuatu, termotivasi dengan adanya imbalan, misalnya uang atau senyuman atau pujian ya. Yang ketiga, motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Yaitu di sini menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, sesuai harapan guru ya. Selanjutnya ini adalah diagram budaya positif. Dari peraturan kelas ya, dari peraturan kelas yang kita buat itu menjadi keyakinan kelas, akan menjadi keyakinan kelas, bisa menjadi keyakinan kelas kita. Dari keyakinan kelas itu yang didukung dengan lingkungan positif, itu akan menjadi budaya positif. Bapak Ibu bisa paham ya? Bisa. Lanjut, keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Mengapa tidak hanya peraturan saja? Mengapa ada keyakinan kelas? Nah, dari ini kita bisa mengambil satu contoh misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan kelas, peraturan bila menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa juga kita harus mematuhi peraturan 3M? Misalnya memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Mengapa juga kita harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik,
kembali pada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Jadi segala tindakannya itu harus dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu ya. Namanya motivasi atau sehingga nanti apabila suatu tindakan itu dari motivasinya sendiri, itu akan timbullah suatu keyakinan pada dirinya sendiri, baik itu di sekolah yang namanya keyakinan kelas, di rumah dan juga di masyarakat. Keyakinan kelas di sini khususnya ya kita sebagai guru adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, yang tak lepas dari latar belakang suku, negara dan bahasa dan juga agama. Menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, yang bernilai positif. Keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat musyawarah atau curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu, bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu peraturan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa yang dituju itu? Nilai kebaikannya apa? Nilai kebajikannya atau nilai universalnya, yaitu bertanggung jawab. Jadi di sini peraturan kelas itu bersifat khusus. Kalau keyakinan kelas itu lebih umum ya, kita ambil nilai kebajikannya. Contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Dalam keyakinan kelasnya, kita harus bisa menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Nah, contoh lainnya juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Itu menghormati orang lain dengan komitmen pada tujuan, yaitu memiliki komitmen. Siswa itu harus memiliki komitmen. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Yaitu menjaga keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu menjaga kesehatan ya. Saling menjaga kesehatan antar teman. Selanjutnya contohnya yaitu bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Harus bisa sabar ya. Kalau antri di perpustakaan, nah ini adalah contohnya ya. Bisa antri, yaitu keyakinan kelasnya bisa sabar dan juga menghormati orang lain yang sedang antri. Juga menggunakan masker. Peraturannya yaitu menggunakan masker. Keyakinan kelasnya apa? Nah, keselamatan dan juga kesehatan. Sama dengan yang tadi di atas, kesehatan, tidak menggunakan narkoba. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga adalah keselamatan. Bapak Ibu bisa mencari nanti mencoba sama muridnya ya, nanti di kelasnya
mencari peraturan-peraturan, kemudian nanti dijadikan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan dengan siswa saya ya. Siswa saya itu diberikan kertas, kemudian menuliskan apa keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, kemudian menempelnya di depan kelas. Nah, kemudian dirangkum bersama siswa ya, keyakinan kelas apa yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya lakukan Bapak Ibu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini apabila siswa itu telah melakukan kesalahan ya, kita tidak perlu menghukum memberikan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya Bapak Ibu antara hukuman dan juga konsekuensi. Apabila anak didik kita melakukan kesalahan itu, kita memberikan konsekuensi. Jika dikatakan konsekuensi apabila tindakan yang kita berikan pada siswa yang melakukan kesalahan itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan siswa. Misalnya siswa membuang sampah sembarangan. Nah, kita tidak perlu memberikan siswa itu berlari lapangan. Nah, itu namanya hukuman. Kalau kita memberikan sanksi siswa itu dengan diminta memilih sampah, nah itu namanya konsekuensi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini memiliki pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru. Ini adalah contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 1 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu masuk hukuman apa konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu masuk hukuman apa konsekuensi. Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman apa konsekuensi? Nah, ini adalah jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensi karena itu ada hubungannya. Kalian muridnya mencoret-coret buku, kemudian minta diganti kertasnya juga, kan ada hubungannya. Itu namanya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Nah, ini disebut konsekuensi karena pelajaran PJUK. Kalau bukan pelajaran PJUK jangan disuruh lari anaknya nanti. Nah, ini bukan namanya konsekuensi tapi hukuman artinya namanya. Baik, lanjut ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sedikit tadi sudah saya singgung ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak ada menyakitkannya ya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak nantinya akan bisa menghargai kedisiplinan. Karena anak nantinya kita beri pengarahan ya Bapak Ibu, sebelum kita memberikan
konsekuensi pada siswa itu kita harus memberikan pengarahan pada siswa kenapa kita memberikan seperti itu. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita memberikan konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya, ya. Konsep diri yang buruk pada hukuman, kalau konsekuensi konsep dirinya yang baik. Hukuman juga akan membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, pada konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu kita sebagai guru itu memiknya itu beda-beda, ya. Kalau hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ya. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, apabila anak itu melakukan kesalahan, nah kita panggil anak itu, ya. Anak itu kita panggil, nah diasingkan sementara, ditanyakan apa permasalahannya, ya. Bisa membedakan ya Bapak Ibu, ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita memerlukan, kita membutuhkan beberapa hal ini, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru kita juga harus memberikan kebutuhan dasar ini pada siswa-siswa kita. Yang pertama yaitu survival, yaitu bertahan hidup, ya. Bagaimana kita memberikan kebutuhan siswa, memenuhi kebutuhan siswa itu agar bisa bertahan baik di kelasnya atau di sekolahnya. Yang kedua, cinta, kasih, dan diterima, ya. Kita sebagai guru juga harus memberikan cinta kasih kita harus membimbingnya dengan ikhlas, karena apabila kita membimbing dengan ikhlas, itu siswa juga akan merasa nyaman, Bapak Ibu, ya. Siswa merasa diterima di sekolahnya, baik itu di kelas atau di bermain bersama teman-temannya. Yang kedua yaitu kesenangan, ya. Kita harus bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa, yaitu kesenangannya. Kadang kita perlu, ya Bapak Ibu, materi apa Nana yang Kak Nana senang hari ini, mari kita belajar bersama, seperti itu, ya. Kesenangannya itu apa Nana? Yang kedua, yang selanjutnya adalah kebebasan, ya. Anak itu memiliki kebebasan, ya. Kita harus memberikan itu sebagai guru, ya, karena itu adalah kebutuhan siswa. Ya, selanjutnya penguasaan. Nah, di sini siswa harus, kita sebagai guru juga harus memberikan penguasaan pada siswa, ya. Bagaimana seorang guru itu bisa memberikan hal-hal yang bisa membuat siswa itu puas. Siswa itu, oh saya senang. Jadi dengan siswa senang, siswa itu merasa dibebaskan penguasaan terhadap hal itu merasa diakui, dibebaskan, di penguasaannya itu merasa dihargai, Bapak Ibu. Nah, tidak hanya di kelas saja, Bapak Ibu, ya. Di rumah kita juga bisa seperti ini, ya, memenuhi kebutuhan anak-anak kita, ya, dengan memenuhi cinta kasih sayangnya, kesenangannya, kebebasan anak kita, dan juga bertahan hidupnya. Apa yang diperlukan anak untuk bisa bertahan, ya, bisa bertahan dengan kita, dengan temannya, itu perlu kita berikan, Bapak Ibu. Lanjutnya, contoh, ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus, mengapa Agus itu melakukan hal itu? Nah, di sini disiplin positifnya yang dilakukan adalah apabila tindakan agar mengetahui kebutuhan mana. Nah, kita memanggil siswa tersebut ya, apa kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh Agus tersebut. Jadi kita bisa menanyakan yang pertama, apabila jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi kebutuhan Agus itu karena bertahan hidup, survivalnya tidak terpenuhi. Dan apabila karena jawaban Agus karena ia senang dengan temannya, jadi dia memperhatikannya, maka kebutuhannya itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi Agus itu hanya mencari perhatian pada temannya. Jadi Agus itu kurang cinta dan kasih sayangnya, atau kurang diterima. Apabila jawaban Agus itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Nah, selanjutnya bila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhan Agus adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Jadi mungkin ibunya Agus ini tidak menanyakan pingin makan apa seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan Agus dalam hal kebebasan. Apabila jawaban Agus hanya iseng atau dia menikmati ekspresi temannya saja yang diambil makanannya, jadi kebutuhan Agus itu hanya kesenangan saja. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Lanjut ya. Nah, lanjutnya kita sampai pada kontrol. 5 kontrol manusia. Di sini kontrol kita sebagai guru. Di sini kita sebagai guru yang pertama memiliki kontrol penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman juga pemantau dan manajer. Ya. Namun di sini kita sebagai guru 5 kontrol ini yang diharapkan kita sebagai manajer. Karena di sini bila kita sebagai manajer kita bisa menghargai diri sendiri juga dan juga menghargai teman dan juga orang lain. Bila kita dalam posisi kontrol teman dan juga pemantau, kita di sini hanya diharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, akan menyebabkan ketergantungan pada orang lain. Nah, apabila kita hanya ingin menghindari hukuman, yaitu di sini kita sebagai penghukum dan juga terasa membuat bersalah. Salah satu contoh kata, ada perbedaan kata dalam beberapa posisi kontrol di sini. Yang pertama contohnya penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu adalah penghukum. Nah, bila kita sebagai guru pembuat rasa bersalah, kita akan mengucapkannya, kamu seharusnya
sudah tahu ibu lelah sekali, mengalahlah sedikit, ibu lagi stres, itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, bila guru itu sebagai teman, kita bisa mengucapkannya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu juga kan? Nah, sebagai pemantau di sini guru akan mengucapkan apa peraturannya. Di sini kita hanya memantau siswa. Nah, bila kita sebagai manajer, nah, kita akan mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bisa ya ada perbedaan di antara 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada restitusi. Di sini restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi muridnya agar menjadi lebih baik sehingga siswa itu bisa diterima kembali pada kelompoknya yang tadinya siswa telah melakukan kesalahan. Nah, dengan direstitusi itu siswa akan bisa kembali diterima di kelompoknya. Apa saja ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Juga restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita akan memberikan tawaran pada siswa kita dengan cara restitusi. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Juga restitusi mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi dengan tindakan tersebut. Restitusi juga adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri siswa ya. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi ya Bapak Ibu. Juga restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Semua ini adalah ciri-ciri restitusi yang kita butuhkan dengan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan restitusi. Tadi kita sudah tahu ya pengertian restitusi itu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki siswa. Nah, caranya bagaimana? Ya ini Bapak Ibu ya, caranya dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini semua ada bagian-bagiannya. Nah, ada langkah-langkahnya. Langkah menstabilkan identitas, teori kontrolnya semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya adalah semua perilaku manusia. Apa yang dilakukan siswa kita itu ada alasannya, ada tujuannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dari keyakinan kelas yang kita buat bersama tadi itu, kita bisa menanyakan kembali pada siswa ya. Selanjutnya, yang pertama, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita katakan dalam yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam tahap
ini kata-kata yang kita atau kalimat yang bisa kita utarakan pada siswa pada tahap awal ini, yaitu seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tapi apa-apa gitu ya. Juga kita bisa mengatakan dengan tidak ada manusia itu sempurna. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dalam fase dalam proses menstabilkan identitas. Juga dalam proses ini juga bisa menggunakan kalimat saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Dalam fase ini juga kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Nah, juga menggunakan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu akan mencoba untuk mencari solusinya bagaimana, ya. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dalam fase ini, dalam proses ini, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan pada siswa kita yang kita panggil karena melakukan kesalahan tadi, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu juga patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu adalah kata-kata dalam kita melakukan proses validasi pada anak. Dalam proses menanyakan keyakinan yang bisa kita katakan kalimatnya, contohnya apa yang kita percaya dalam kelas atau keluarga. Apabila di kelas yang kita menanyakan yang kita percaya di kelas. Kalau kita menanyakan keyakinan di rumah, ya kita bisa menanyakan apa yang kita percaya sebagai keyakinan di keluarga kita. Kemudian juga kita bisa menggunakan kalimat apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya. Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat-kalimat dalam proses menanyakan keyakinan. Ya. Nah, ini adalah contoh dokumentasi saya dalam melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini kebetulan murid saya ini sering melepas sepatunya di kelas. Jadi saya melakukan, ternyata setelah dilakukan restitusi anak tersebut kakinya terkena luka, ada lukanya. Jadi dia itu setiap hari memang selalu membuka sepatunya di kelas. Kemudian yang satunya juga siswa sering tidur di kelas Bapak Ibu. Iya, ternyata karena setelah ditanya itu siswa itu sering disuruh nunggu adiknya sampai malam, dan ibunya jualan di pasar. Jadi ibunya membuat bahan yang mau dibuat, dan kakaknya ini membantu ibunya nungguin adiknya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini kita kan bisa tahu ya Bapak Ibu permasalahan siswanya apa, ya Bapak Ibu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila nanti ada hal yang kurang jelas bisa menghubungi saya secara pribadi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sosialisasi diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan hal-hal yang positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak dan Ibu, semoga kita juga bisa dan mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi